oleh Komandan Barisan sebelah kanan. Masing-masing komandan barisan dapat melaporkan kesiapan anggotanya. Pembina upacara beserta Dewan Guru memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan. Para pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Para bendera merah putih, hormat, gerak. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 2. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Mudah-mudahan arwah para pejuang yang telah gugur mendahului kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya yaitu Yayasan Pendidikan Muslimat NU. Menghentikan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan janji siswa diikuti oleh seluruh siswa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa,
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji siswa. Kami, siswa-siswi Madrasah Aliyah Muslimat NU Palangkaraya berjanji satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, taat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3, mentaati peraturan dan tata tertib madrasah. 4, menjaga nama baik madrasah. 5, berdisiplin dan berbudi pekerti yang luhur. 6, menjaga persatuan dan kesatuan sesama siswa. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Amanat, istirahat, cepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau ila yaumil akhir. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Muslimat NU, yang saya hormati Wakamat Pengajaran, Wakamat Kesiswaan, Bapak Ibu Dewan Guru, dan juga mahasiswa atau mahasiswi UIN Palangkaraya, serta para peserta didik sekalian yang Bapak banggakan. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan upacara pada hari ini, alhamdulillah berjalan dengan baik. Untuk itu kita beri aplaus untuk teman-temannya semua, khususnya kelas 12 IPA. Yang selanjutnya ingin Bapak sampaikan, mungkin Bapak cuma mengulang apa yang pernah Bapak sampaikan di kelas. Jadi menurut ulama, seorang manusia itu akan menjadi mulia kalau ada 3 hal di dalam dirinya. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, kata ulama, seorang manusia itu akan mulia ketika dia mempunyai akal. Kalian punya akal?
Maka seorang manusia yang mempunyai akal maka akan mulia di hadapan manusia yang lainnya atau dimuliakan manusia. Artinya apa? Sekaya apapun orang, secantik ataupun setampan apapun seseorang, kalau tidak mempunyai akal, kira-kira dimuliakan orang apa tidak? Sehingga akal yang diberikan Allah itu hendaknya kalian gunakan dengan hal-hal yang positif atau yang baik. Contohnya apa? Ada yang tahu contohnya lah? Contohnya apa? Dengan kita bujur-bujur dalam hal menuntut ilmu, gunakan untuk menuntut ilmu. Itu yang pertama. Seorang manusia akan mulia di hadapan manusia yang lain kalau yang pertama adalah mempunyai akal. Setelah dia mempunyai akal, itu pun tidak akan dianggap mulia kalau tidak ada yang selanjutnya. Apa? Yaitu mempunyai ilmu. Akal yang kita punyai gunakanlah untuk menuntut ilmu. Jangan lawas-lawas memain game, itu janganlah. Kalian suka main game? Main game itu boleh ya kalau sekedarnya aja refresh satu mat. Tetapi apa? Gunakanlah lebih banyak untuk menuntut ilmu, memahami ilmu pelajaran. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ilmu dan akal itu tidak mempunyai manfaat kalau yang terakhir tidak ada. Itu apa? Adab atau akhlak. Artinya apa? Sepintar apapun kalian akan tetapi tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai adab, maka ilmu yang kalian miliki itu akan sia-sia. Adab ini banyak. Kalau kita pelajari di fikih, adab itu banyak. Bapak ambil contoh kayak gini. Kalian sholat. Adab sholat itu kayak apa? Di antara berpakaian. Itu yang duduk di belakang, kenapa itu yang kelas 11 apa tuh? Kalau kawannya memperhatikan, tolong diperhatikan. Ya. Karena ada saatnya duduk, Bapak ada lawas. Sampai mana tadi? Sampai adab, contohnya dalam sholat. Adab kalian berpakaian sholat tuh kayak apa? Ya, bersih itu pasti sudah. Kalau laki-laki pakai peci, coba kita lihat waktu sholat, banyak yang ada mempunyai peci, entah ada mempunyai atau memang ada membawa. Kenapa sholat itu diperintahkan menggunakan peci? Dikhawatirkan rambut itu menutupi dahi, maka hukumnya sholatnya kadesah. Itu yang pertama lah. Jadi kalau kita sholat, usahakan minggu depan sholat duha memakai peci, yang lakiannya biniannya udah sah. Kemudian sholat zuhur pun demikian, ya. Nah kemudian adab yang selanjutnya apa? Banyak mungkin hal-hal yang kita anggap itu remeh, sebenarnya itu dosa bagi kita. Kita ambil contoh lagi. Ketika kalian masuk kelas, kalian menginjak sepatu orang, menginjak sendal orang, maka itu dalam fikih itu hukumnya dosa, termasuk perbuatan gosok namanya. Apalagi meminjam sandal orang kada bepadah. Kalian tahu maling lah, tahu maling itu kalau hendak mengambil bepadah kada. Nah kalau kita mengambil sandal orang walaupun membulikan cuma kada bepadah, itu namanya apa? Nah, dan Bapak nyempet maling lah. Apalagi sandal guru hilang. Bapak 3 kali hilang sandal di muka kantor. Ayo. Ya, perhatikanlah. Itu adab namanya. Itu di dalam fikih namanya gosok. Menginjak atau meminjam punya orang itu tanpa sepengetahuan orang lain, walaupun kalian itu kembalikan, itu hukumnya dosa. Contoh lagi di dalam kelas, minjam pulpen orang, bepadah kada. Sudah orangnya datang hanya bepadah, tetap kalian berdosa itu namanya gosok. Atau misalnya ya meminjam hal-hal yang mungkin orang kada tahu, ya. Jadi itu tolong diperhatikan yang namanya adab. Jadi menurut ulama, kalau 3 ini ada di diri kita, maka seseorang itu akan dimuliakan orang. Orang dimuliakan karena yang pertama adalah karena akalnya, yang kedua karena
ilmunya, dan yang ketiga karena adabnya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Rahman. Pada pagi ini kami memanjatkan doa kehadirat-Mu dalam rangkaian pelaksanaan upacara bendera Keluarga Besar Madrasah Aliyah Muslimat NU Palangkaraya. Semoga berkenan dan mendapat ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, berilah kami kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas sebagai pelajar untuk mudah menerima ilmu pengetahuan, dan berilah pula hidayah-Mu kepada guru-guru kami, pengurus yayasan sebagai abdi negara, abdi masyarakat, untuk mencetak generasi penerus yang berkualitas, mendidik putra-putri bangsa yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta cinta tanah air, berguna bagi bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, tampakkanlah di depan kami yang benar itu benar sehingga kami dapat mengikutinya. Ya Allah, tampakkanlah di depan mata kami yang salah itu salah sehingga kami dapat menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, dengan adanya upacara bendera ini, jadikanlah kami orang yang selalu atas nikmat yang Engkau berikan, khususnya nikmat kemerdekaan, untuk dapat menghargai para pejuang bangsa dalam mengisi kemerdekaan ini menuju bangsa yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Ya Allah, kami menyadari banyak kekurangan dalam melaksanakan tugas maupun melaksanakan perintah-Mu. Maka ampunilah dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanati wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan. Penghormatan. Pembina upacara kembali ke tempat semula. Pembina upacara beserta Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara.